Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Mari kita mengikuti kebaktian dalam talian pada minggu ini. Dan saya ingin berikan satu ayat dari Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dengan suci hati kita, dengan kesucian, kekudusan yang kita miliki daripada Allah, kita dapat melihat Allah. Marilah kita sama-sama beribadah. Saudara dan saudari di dalam Kristus, Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan. Terima kasih selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya
Pembacaan pertama diambil daripada Efesus pasal 3 ayat 1 hingga 13. Ayat 1, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan kerana Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku kerana kamu, yaitu bagaimana rahsianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahawa orang-orang bukan Yahudi kerana berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di syurga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku kerana kamu, kerana kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Markus, pasal 7, ayat 24, hingga ke ayat 37. Kemuliaan kepadamu, Tuhan Yesus. Ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahawa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahsiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu,
Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka menceritakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat beribadah bersama. Dan kami mau berdoa minta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, keselamatan Tuhan ditawarkan kepada semua orang melalui penebusan dan pendamaiannya dalam Yesus Kristus. Daripada Efesus pasal 3, 1 hingga 13, Paulus mengungkapkan bahwa Allah adalah pelaku misi gerejanya, mengembangkan misinya ke seluruh dunia. Jadi hari ini kita mau memahami apa yang Tuhan harapkan agar kita lakukan dalam misinya. Pertama, misi si pelaku misi. Oke. Misi Tuhan bertujuan untuk memperkayakan semua bangsa manusia di dunia dengan berkat rohaninya melalui Kristus di kayu salib. Penebusan dan pendamaian Tuhan datang melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan Injil. Dalam Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi Injil Yesus Kristus anak Tuhan bukan hanya untuk umat Yahudi, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada semua orang di dunia ini. Jadi Paulus menjelaskan misi Tuhan, yaitu untuk menyatukan kembali semua umat manusia kepadanya dan menjadi satu umat Tuhan melalui Raja hamba Yesus Kristus. Mengabaikan status bangsa atau bahasa seseorang. Semua orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja adalah pewaris, anggota-anggota dan peserta janji Tuhan. Ini juga merupakan berkat rohani Tuhan dalam Kristus Yesus yang Paulus tunjukkan di dalam Efesus 1 ayat 10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Inilah keinginan hati Tuhan ketika Dia melaksanakan rancangan keselamatan agar kita dapat bersatu kembali dengan Tuhan sendiri dan sesama kita. Bagaimana persoalannya? Bagaimana Tuhan melaksanakan misinya di seluruh dunia, di mana kita menjadi ahli waris, anggota, dan peserta janji Tuhan? Jawabannya tidak ada yang lain, Yesus Kristus. Efesus 3:12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, asas misi Tuhan adalah 3. 1, Kristus Yesus. Sesuai dengan kehendak Bapa, Dia datang sebagai anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia melalui kematian dan kebangkitannya yang dikorbankan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa melalui kekayaan kasih karunia-Nya. Kedua, dengan iman kepada Kristus Yesus, kita dihidupkan kembali, dibangkitkan, dan dihidupkan kembali di dalam Kristus. Efesus 2:5-6 telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia diselamatkan.
kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Yang ketiga, dengan iman, melalui iman kepada Kristus Yesus, kita memiliki akses kepada hadirat Tuhan. Dalam Efesus 2:18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, Paulus adalah contoh misi Tuhan. Paulus bertemu dan diubah oleh Yesus Kristus sendiri. Dia berubah daripada seorang penganiaya dan menjadi pengkhotbah, pemisi misionari Injil kerajaan Tuhan. Paulus melaksanakan misi Tuhan, memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa. Walaupun Paulus di dalam penjara, Paulus meneruskan misi Tuhan dengan menulis surat kepada Efesus, Kolose, Filipi, dan juga Filemon. Kedua, misionari si pelaku misi. Dari Kejadian hingga Wahyu, satu ciri umum bagaimana Tuhan berfungsi. Tuhan bekerja melalui umatnya yang akan bekerja dengan Tuhan. Tuhan bekerja melalui umatnya yang akan bekerja dengan Tuhan. Agar misi Tuhan berkembang. Dia bekerja melalui umat kerajaannya. Lihat ini. Tuhan sebagai misionari pertama kali mengutus anaknya Yesus Kristus Raja Hamba. Yesus Kristus sebagai misionari pertama dan terhebat. Yesus menjadi manusia dan melayani kehendak Bapa. Seperti mana Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Beginilah cara Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya yang bersedia mentaati dia. Dan yang ketiga, selepas Yesus, Paulus telah menjadi misionari Tuhan yang kedua terbesar di antara semua hamba-hamba Tuhan pada zaman Paulus. Atas sebab yang sama seperti Yesus, yaitu ketaatan. Nah, dengan mentaati panggilan Tuhan, Paulus pergi ke bangsa-bangsa lain sebagai misionari Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Paulus mendorong orang-orang Efesus karena Paulus berada di penjara karena menjangkau orang-orang bukan Yahudi. Dalam Efesus 3 ayat 1, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus benar-benar menjalani hidup sebagai teladan Kristus. Kesediaan untuk patuh menderita demi kebenaran Injil. Ya, Anda boleh lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 16 bahwa saya akan menunjukkan kepadanya betapa dia harus menderita demi namaku. Nah, Tuhan mempercayakan Paulus dengan Injil Yesus Kristus di antara bangsa-bangsa lain, semua orang di dunia. Dalam Efesus 3:2 hingga 3, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Jadi Paulus juga memberi kesaksian tentang panggilan Tuhan kepadanya. Dalam Galatia 1:15 hingga 16e, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi di sini dua-dua ayat ini Paulus jelas akan panggilannya untuk menjangkau, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kalau tidak kena Paulus, hari ini semua kita tidak dapat mendengar Injil. Jadi Paulus diakui sesama hamba Tuhan untuk diiktiraf sebagai misionari Tuhan yang benar, dipilih dan dipanggil untuk penugasan khusus melayani di antara orang bukan Yahudi. Jadi Paulus menegaskan bahwa panggilan Tuhan itu untuk menjadi misionari Tuhan adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan. Dalam ayat 7 hingga 8, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus,
telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dalam ayat ini dua perkara yang Paulus sebut, yaitu kasih karunia dan kuasa. Nah, Paulus berbicara lagi tentang kasih karunia Tuhan yang disebut beberapa kali dalam Efesus 1 ayat 2. Itu perlu, karena jika tidak karena kasih karunia Tuhan, kita ini tiada apa-apa. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhanlah yang membuatkan kita memiliki kerendahan hati, sehingga kita tidak akan pernah memegahkan diri. Sebagai umat Tuhan di kerajaannya, perhatikan bahwa apa saja pencapaian atau kejayaan di dalam pelayanan kita, Tuhanlah yang memungkinkan dan menyediakan segala-galanya di sepanjang jalan. Oleh itu, kita harus selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan seperti Paulus. Ingat, kita ini hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi, yang kedua, daripada bicara ini, Paulus menghubungkan kasih karunia Tuhan dengan pemberian kuasa Tuhan yang berkaitan dengan misi Tuhan. Jelas dalam pertemuan Paulus dengan Tuhan Yesus adalah kewujudan kuasa Tuhan. Dalam perjalanan pribadi Paulus dengan Tuhan, Paulus mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Sebenarnya, setiap kali seseorang membuat keputusan untuk percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bahwa itu adalah demonstrasi kuasa Tuhan yang berfungsi dalam kehidupan kita. Inilah sebabnya mengapa Paulus mengatakan dalam Efesus 3 ayat 7b bahwa Tuhan mempercayakan kepadanya pelayanan Injil kepada bangsa-bangsa lain dengan kuasa Tuhan. Ingat itu saudara, karena kasih karunia Tuhan, karena kuasa Tuhan, kita dapat dimampukan melakukan misi. Ketiga, amanat si pelaku misi. Misi Tuhan adalah inisiatif Tuhan untuk menarik orang kembali kepada Tuhan, padanya melalui Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa tujuan Tuhan adalah untuk memberi kuasa dan bekerja dengan hamba-hamba dan umatnya. Kesan misi Tuhan melalui gereja Tuhan lebih daripada misi duniawi karena menembus ke alam surgawi. Ayat 10-11, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan menugaskan umatnya gereja untuk memberitahu dengan berkongsi dan menjelaskan misteri kasih karunia Tuhan ini kepada semua orang. Tetapi pada masa ini, umat Tuhan belum bersedia untuk pergi misi. Ada di antaranya belum bersedia menderita sebagai misionari. Dan ada yang belum juga bersedia untuk meninggalkan zona selesa mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bimbang. Tidak perlu kita pergi jauh untuk bermisi. Hanya disandarkan. Lihat di sekitar kita. Orang-orang yang tinggal di pesisiran pantai. Kita boleh lihat daripada Simsim hingga ke Batu 16 di sebelah kanan. Kemudian lepas itu dari Batu 16 ke Seguntur, ke Taman Mawar, kemudian turun pergi Kampung Gas sampai ke Tanah Merah, sampai balik ke Kombolela. Kita lihat siapakah mereka yang menghuni kawasan di Senakan ini. Semua mereka adalah orang Filipina, Atta, dan juga orang-orang Indonesia. Kalau kita tidak berani atau kalau kita tidak sanggup atau kita tidak mampu keluar dari tempat kita ke negara lain untuk menjadi misionari, Tuhan hantar kepada kita mereka di tengah-tengah kita. Dan kita sekarang berada di tengah-tengah. Mereka berada di kiri kanan kita. Merekalah yang perlu tahu misteri rahmat Tuhan. Jadi inilah kemuliaan Tuhan. Sekarang bahwa misi Tuhan telah ditetapkan. Kerajaan Tuhan telah datang. Dan kehendak Tuhan dilaksanakan di bumi seperti di surga. Inilah yang harus diketahui oleh semua
pengikut Yesus. Inilah sebabnya mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk pergi. Bukan duduk, tunggu. Dia bilang pergi. Dan jadikanlah semua murid-murid bangsa-bangsa menjadi muridnya. Sebagai warga negara kerajaan Tuhan dan bukan anggota gereja. Tuhan mencari warga kerajaannya dan bukan anggota gereja. Mari jemaat Tuhan, kita melakukannya. Kita yang tahu kita adalah pengikut-pengikut Yesus yang telah tahu tentang apa yang Tuhan mau laksanakan di bumi dan di surga. Ingatkah lagi pernyataan visi Good Shepherd gereja kita, gembala yang baik, yaitu menjadi seperti Yesus untuk menggenapi amanat agung dengan mentaati perintah agung melalui kuasa Roh Kudus di dalam dan di luar sandakan. Menjadi seperti Yesus. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan amanat agung, pergi dari zona selesa kita, di mana kita berada, kedudukan kita berada, kita pergi. Keluar. Untuk apa? Untuk menyampaikan misteri rahmat Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan, yang perlu tahu tentang siapakah Yesus Kristus itu. Jadi kalau kita adalah orang yang mentaati perintah Tuhan, marilah kita lakukan. Saudara, Allah si pelaku misi meneruskan misinya melalui semua misionari yang telah dibaptiskan dan ditetapkan. Siapakah itu dibaptiskan dan ditetapkan? Anda dan saya. Kita semua sudah dibaptis dan ditetapkan, maka kita adalah misionari-misionari yang Tuhan mau pakai untuk meneruskan misinya di dalam dunia ini. Tuhan telah mengantar kita melalui perintah agungnya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan bersama kita sebagaimana Dia memberi kekuatan pada semua dengan rohnya, sehingga kita dapat melayani di kerajaan Tuhan di antara orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, banyakkan orang Sabah suka cakap pendatang tanpa izin. Coba kita pikir secara positif. Siapakah pendatang tanpa izin ini? Firman Tuhan, Paulus mengatakan kita bukan warga bumi ini, kita adalah warga surga. Kita juga pendatang tanpa izin di bumi ini. Jadi oleh kerana kita menjadi warga surga dan kita bukan tinggal di bumi ini selama-lamanya, maka kita perlu memberitakan, kita perlu kongsikan misteri ini kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka menjadi warga kerajaan surga. Lihat positif, saudara dikasih Tuhan. Jangan lihat di sebaliknya. Kita berhabis kata, hantar mereka pulang, hantar mereka pulang. Tapi itu yang Tuhan antar sama kita. Untuk apa? Untuk kita kongsikan tentang Yesus. Dan kalau mereka pulang ke negara mereka, mereka akan menjadi misionari di tempat mereka. Lihat secara positif. Nah, jadi coba pikirkan. Jangan lagi kita mengklasifikasikan mereka sebagai pendatang tanpa izin. Karena ada maksud Tuhan untuk kita menjadi misionari di tempat kita sendiri untuk memberitakan Injil kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pagi ini kita ada satu pengumuman yang penting. Memandangkan penularan virus COVID-19 semakin menggila di Sandakan, pasukan pastoral COJS telah membuat keputusan untuk menangguhkan kebaktian umum di gereja. Artinya kita tidak ada kebaktian ke gereja. Tetapi kita meneruskan kebaktian dalam talian. Bermula pada minggu ini sehingga 3 minggu yang akan datang, sehingga ada notis terbaru dikeluarkan. Jadi oleh karena itu kami mendorong jemaah COJS untuk stay at home, kurangkan ke sana ke sini, dan juga memakai pelitup muka dimanapun kamu berada, dan berdisiplin mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Ingatlah ini jemaat Tuhan, kita jaga kita. Dan pada masa yang sama kekal setia dan fokus pada Yesus, kekal selamat dan kuat di dalam Kristus.
Terima kasih. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Semua kita, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Semua, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan meneguhkan serta menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, serta memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Salam kesejahteraan. Sekarang saudara-saudari, kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, maka kita mengalami kesejahteraan dengan Allah melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh itu, marilah kita berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus, dan damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu dan beserta kamu juga. Oleh itu, saudara-saudari, saya mendorong Anda yang berada di rumah, bersalam-salamanlah antara satu sama lain. Khususnya ibu bapak, berilah pelukan kasih sayang kepada anak-anak Anda. Anda boleh lakukan sekarang juga. Sebelum kita teruskan perjamuan suci, saya menjemput para ketua rumah, baik bapak maupun ibu. Sekarang boleh sanitize tangan Anda dengan sanitizer, kemudian bukalah penutup alat-alat perjamuan suci yang Anda sudah sediakan. Dipersilakan. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian kepada Bapa yang Maha Berkuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah Tritunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Oleh sebab itu kami terus memuji Engkau bersama dengan para malaikat dan kaum syurgawi, dan yang selalu memuji
dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di syurga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah disiksa dan mati di atas kayu salib sebagai penebus kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan di dalam Injilnya, memerintahkan supaya kami melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi dan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan. Kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, lalu mengucap syukur, dan memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dengan berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Sama-sama kita istiharkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman serta rendah hati, dengan menerima roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta terimalah Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Para ketua rumah, bapak ataupun ibu, Anda diminta supaya melayanilah anggota keluarga yang bersama-sama untuk menerima perjamuan suci, khususnya mereka yang sudah ditetapkan. Bagi anak-anak yang lain, ketua rumah boleh mendoakan mereka juga. Dipersilakan.
sekarang waktunya sesudah selesai mengedarkan perjamuan suci, ketua rumah dijemput supaya gunakan kain putih ataupun tisu, ya, tuala yang kamu pakai tadi untuk tutup semua peralatan perjamuan suci. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Sentusa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, dengan damai sejahtera Allah menyertai kamu, serta kasihlah dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.